hampir 8.000 orang. Salah satu sendiri kita masih belum tahu ini false information atau enggak, tapi kalau emang benar aku sedih banget. Salah satu korban kita 21M itu ada yang udah bunuh diri, satu orang. Jadi itu yang kita takutkan, semakin banyak orang yang aneh. Lebih boleh dijelasin tentang namanya lo ditipu investasi apa sih yang boleh dijelasin? Jadi awalnya kenal sama si yang diduga pelaku inilah ya, teman-teman sendiri. Awalnya ngelihat dia posting-posting tiba-tiba mendadak kaya, aku nggak pernah percaya sih. Sampai akhirnya teman-teman dekat aku sendiri yang paling dekat itu jadi resellernya dia. Akhirnya agak tergiur pasang pertama kali itu 30 juta. 9 juta pertama, habis itu 19 juta. Kurang lebih 30 juta. Habis itu belum sebulan udah cair cuannya sekitar 2 juta lebih, tapi aku tarik cuma 200.000 karena aku lanjutin lagi. Begitu di bulan kedua aku tarik 11.700.000. Habis itu selanjutnya aku invest lagi sampailah terjadi kemarin berita kalau katanya si pelaku ini juga ditipu. Sebelum kita melaporkan, dia bikin rencananya untuk preskon, ngumpulin semua investor dan reseller. Tapi dianya nggak muncul, dia malah ke Polda bikin laporan sebagai korban. Boleh tahu artinya ini invest apa sih? Boleh jelasin? Invest alkes, alat kesehatan. Jadi mereka kasih postingan-postingan yang misalnya kayak APD harga 475.000, keuntungannya 80.000 per slot. Boleh ngambil berapa slot pun, even cuma 1 slot gitu. Lu sendiri mulai bergabung dari bulan apa tahun berapa? Aku baru ikut banget itu di Agustus dan Desember kemarin udah chaos. Kalau boleh tahu, kalau keuntungan lu dapet itu berapa sebenarnya kalau dijumlahin sekarang? Nggak ada keuntungan, cuma 200.000 yang pertama kali ditarik sama tarik modal 11.700.000. Dan yang lu inginkan itu yang sisa berapa? Intinya aku tidak menginginkan cuan yang sudah pernah aku tarik ataupun modal yang sudah aku tarik itu dipotong aja sama sisa modal aku yang ada di dia, kembalikan uang itu sepenuhnya gitu. Ini kan memang sering terjadi namanya investasi. Lu kan sering dengar juga pemberitaan. Akhirnya kenapa lu percaya ada ini? Karena kan tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada contoh. Kenapa lu berkeinginan ikutan seperti ini? Jadi ya balik lagi, awal aku ngelihat teman-teman aku posting sebagai resellernya. Kedua, dia posting SPK yang mengatasnamakan instansi negara kita. Jadi aku percaya, terus dia juga tunjukin MOU-nya sama antar pabrik. Jadi dengan segala surat-surat kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya investasi bodong gitu kan. Ternyata bodong juga. Nah, lu kan katanya ke Mabes nih. Ini tadi kan ke Mabes. Itu ngapain di Mabes? Jadi kita dapat berita bahwa si pelaku ini udah ada di sini tapi melaporkan diri sebagai korban karena tidak dijemput dengan paksa ya. Dia melaporkan diri dan menyerahkan diri sebagai korban, dan seolah-olah ya berkamuflase ingin beriktikat baik gitu. Tapi yang kita herankan, iktikat baiknya tuh tidak didasari dengan japrian kita, tidak digubris gitu. Kalau memang itikat baik kan paling nggak dia kasih kabar kita gitu. Ini enggak, dia cuma datang ke kantor polisi, diam-diam dan minta perlindungan. Oke, maaf telat ini pertanyaannya, mengulang. Boleh tahu berapa korban yang sudah jadi korban dan yang melapor berapa orang yang sekarang ini? Kalau hari ini pun yang bareng sama aku itu cuma 10 orang, tapi yang aku dengar karena kan korbannya senusantara nih. Jadi bukan cuma Jakarta, senusantara loh korbannya. Yang ngelapor di Kalimantan, di Malang itu tuh udah banyak banget dan sistemnya banyak banget. Hampir 8.000 orang. Salah satu sendiri kita masih belum tahu ini false information atau enggak, tapi kalau emang bener aku sedih banget. Salah satu korban kita 21M itu ada yang udah bunuh diri, satu orang. Jadi itu yang kita takutkan, makin banyak orang yang aneh. Karena memang nggak sedikit gitu kerugiannya. Ini kan katanya tadi bilang ada 3 kayak piramida gitu ya kan? Iya. Nah boleh tahu tuh yang atas kiri kanan tuh
boleh dijelasin itunya? Oke, kalau di paling atas kita tuh tahu Dina Febrianti kalau nggak salah ya, kurang lebih namanya. Terus di dua kaki dia ada Vini dan Amelita Mongonsidi. Aku sendiri itu ikutnya di Amelita Mongonsidi, dan si Amelita ini sendiri dalam kurang lebih 2 tahun udah posting koleksi Rolex, mobil Porsche, Pajero, Alphard, Mercy, semua dibeli dengan cash, dan 4 rumah 1 villa di Bali cash. Artinya dia belum dapat keuntungan ya gitu. Iya. Nah, makanya lo tergiur. Kan biasanya lo mesti tanya-tanya dong, siapa sih yang ada di situ? Lo punya temen kah atau apa yang kok dia mau ikut? Akhirnya lo ngikut. Nah, next ke depan apakah lo menjadi trauma nggak dengan ikut-ikut investasi lagi seperti ini? Jujur sih aku trauma banget, jadi aku sampai kemarin aku ngomong mulai besok mungkin naruh duit di bank pun aku kayaknya nggak akan mau lagi, mendingan taruh duit di bawah bantal deh. Karena udah stres banget nih, nggak ada yang bisa dipercaya. Kasus asuransi juga belum kelar kan, kasus asuransi yang uang tidak cair, ditambah nih investasi bodong, jadi kayaknya emang dunia udah gelap mata sih. Oke, terakhir lu punya ini etikat lu sendiri untuk hasil ini apa sih endingnya yang lu mau? Aku berharap dengan aku laporan, dengan teman-teman aku laporan, walaupun tidak menjadi satu laporan lah, intinya laporan ini sendiri-sendiri, bercabang banyak, ya aku harap pihak berwajib nih fokus untuk usut, karena dilogikain juga sama kita. Masa ada sih anak umur 25 tahun punya uang miliaran dalam waktu 1,5 tahun lebih, punya barang-barang mewah, tapi tidak membayar pajak dengan benar, terus bisa dengan gampang lolos dan flow banknya dengan mudah. Jadi aku harap tolong diusut, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang terkait untuk menyelamatkan oknum-oknum inilah.